Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qol, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di kesempatan kali ini bertemu dengan orang-orang yang kita cintai dan semoga kita kelak dikumpulkan di surganya nanti. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Judulnya yaitu keutamaan yang mengalihkan duniaku. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Ada yang tahu? Nah, oke, kita mulai aja ya. Jadi, keutamaan yang mengalihkan duniaku itu diibaratkan seperti kita dalam suatu pertandingan. Nah, dalam suatu pertandingan itu ada yang namanya garis start, ada yang namanya garis finish. Kira-kira yang dinilai dan yang dijadikan sebagai pemenang orang yang melewati garis start atau yang telah melewati garis finish? Oke, orang yang telah melewati garis finish. Berarti garis finish itu sangatlah penting. Nah, makanya di sini keutamaan yang mengalihkan duniaku itu adalah sebenarnya bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan ini itu kita ke finishnya, yaitu di 10 malam terakhir Ramadan. Dan finishnya itu adalah malam Lailatul Qadar. Itu, yuk kita baca Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Nah, kita masuk ke ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Nah, jadi di sini ada rahasia terbesar Allah. Pada malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Qur'an secara keseluruhan. Yang dimana Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah yaitu langit dunia. Itu secara keseluruhan langsung 30 juz Allah turunkan. Nah, itu di malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian Allah menurunkan lagi Al-Qur'an dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur, tidak secara langsung. Nah, selama 23 tahun sesuai dengan keadaan ayat itu diturunkan. Nah, maka malam ini sangat spesial karena Allah menurunkan langsung Al-Qur'an pada malam itu. Dan segala sesuatu yang bersandingan dengan Al-Qur'an itu akan menjadi mulia. Buktinya apa? Coba kalau kita pikir-pikir. Kenapa Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia? Karena Nabi Muhammad mengemban risalah Al-Qur'an. Kenapa malaikat Jibril dikatakan malaikat paling mulia? Karena malaikat Jibril itu mengemban wahyu Al-Qur'an yang ditugaskan oleh Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lagi, kenapa Mekah dan Madinah menjadi dua kota yang paling mulia? Karena dua kota itu tempat diturunkannya Al-Qur'an. Dan kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Karena bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan yang terakhir, puncaknya, kenapa Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia? Karena diturunkannya Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Segala sesuatu yang bersandingan dengan Al-Qur'an maka akan menjadi mulia. Maka kalau kita ingin nih menjadi seseorang yang mulia, maka dekat-dekatlah dengan Al-Qur'an. Jangan jauh-jauh, dekatin terus Al-Qur'an. Jadi mulialah kita. Contohnya, kalau di kehidupan terdekat kita,
Ada yang tahu hafiz Quran yaitu Najah atau Kaila? Beliau itu adalah orang yang cacat, maksudnya berkekurangan, tidak seperti kita. Tetapi beliau selalu bersama Al-Quran yang akhirnya dimuliakan oleh Al-Quran. Najah sampai kedua orang tuanya itu diundang langsung oleh Raja Arab Saudi sebagai jamuan spesial dari Raja Arab Saudi dan diberangkatkan haji dengan spesial. Masya Allah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ketika seseorang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Kita lanjut kepada ayat kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, apakah kamu tahu apa malam kemuliaan itu? Kita ke bahasanya dulu. Di sana ada kata lailah. Padahal kalau dalam bahasa Arab, malam itu bahasa Arabnya lail. Lail aja, nggak pakai tak marbutoh. Nah, tetapi di sana Allah memakai kata lailah, itu menunjukkan bahwa malam itu sangat spesial, dikhususkan dengan ditambahkan tak marbutoh. Beda dengan malam-malam yang lainnya. Kemudian kata al-qadar. Al-qadar di sana itu beberapa ulama menafsirkan ada dua makna. Makna yang pertama adalah al-qadar itu adalah suatu ketetapan, yang dimana pada malam itu Allah menetapkan takdir kita. Allah menetapkan ulang kembali takdir kita. Insya Allah ya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan pada malam itu, insya Allah takdir kita di tahun ke depan itu akan menjadi takdir terbaik. Insya Allah. Maka banyak-banyaklah berdoa pada malam itu. Kemudian makna yang kedua adalah al-qadar itu bermakna sempit. Kenapa bermakna sempit? Nah, supaya penasaran, nanti kita jawab. Kita lanjut lagi ke ayat selanjutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, di sini tambahan lagi. Kenapa Lailatul Qadar dikatakan malam yang paling mulia? Karena pada malam itu adalah malam yang paling baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi ini di sini ketika kita melaksanakan suatu amalan sekecil apapun itu, misalnya kita membaca Al-Quran, membaca Qul Huwallah mungkin. Nah, kita baca Qul Huwallah pada malam itu, maka itu setara lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kalau kita hitung-hitung, menurut perkiraan manusia, 1000 bulan itu adalah sekitar 83 tahun lebih. Jadi kalau kita membaca Qul Huwallah pada malam itu, maka seolah-olah kita membaca Qul Huwallah selama 83 tahun lebih. Insya Allah ya, itu baru Qul Huwallah. Coba kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, Masya Allah lagi. Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di sana turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Kita bahas sedikit saja. Di sini ada kata tanazzala. Kalau dalam bahasa Arab, turun itu cukup dengan kata nazala. Tetapi di sini Allah memakai kata tanazzala, yang artinya itu adalah turun terus-menerus. Jadi pada malam itu, malaikat itu semuanya turun terus-menerus, gak ada henti-hentinya. Nah, sampai memenuhi bumi. Nah, makanya tadi ini jawaban dari Al-Qadar yang artinya sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena pada malam itu, saking banyaknya malaikat, bumi dipenuhi dengan para malaikat. Sehingga dalam suatu riwayat pun dikatakan, tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu adalah pohon itu tidak bisa bergerak dengan bebas. Karena saking sempitnya dipenuhi dengan para malaikat. Para malaikat pada saat itu mengatur segala urusan, mengatur ketenangan. Jadi di bumi itu nanti akan penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan lain sebagainya. Nah, ketika malaikat turun, apalagi yang akan dilakukan oleh malaikat? Kita lanjut ke ayat berikutnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi di sana ada kata salam.
Menurut beberapa riwayat, di sini ada 3 makna. Makna yang pertama, makna arti kata salam adalah malaikat itu saling memberi salam kepada malaikat yang lainnya. Sedangkan makna yang kedua adalah malaikat itu memberi salam kepada seluruh penduduk yang ada di bumi. Dan makna yang ketiga, ini yang sangat spesial. Ternyata malaikat itu turun bukan hanya sekedar untuk jalan-jalan misalnya, melihat penduduk bumi, tidak. Akan tetapi dia mencari 2 orang ini. Siapakah 2 orang itu? Malaikat akan memberi salam langsung kepada 2 orang ini. Yang pertama adalah dia yang berdiri sambil melaksanakan sholat. Insya Allah ya, langsung diberi salam oleh malaikat. Kemudian orang yang kedua adalah dia yang berduduk sambil berzikir mengingat Allah. Jadi 2 orang ini ketika di malam hari dia menghidupkan malamnya, kemudian akan diberikan salam langsung oleh para malaikat. Masya Allah. Salam malaikat itu berisi apa sih? Ampunan, kemudian doa keselamatan, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang kita ketahui ya, salam itu artinya ada 3. Pertama, Assalamualaikum, keselamatan bagimu, warahmatullahi, dan kerahmatan bagimu, wabarakatuh, dan keberkahan bagimu. Masya Allah ya, salam mempunyai 3 makna doa. Nah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, jadi ketenangan pada malam Lailatul Qadar itu nanti akan sampai kepada fajar. Ketika di malam Lailatul Qadar, orang-orang menghidupkan malamnya, menghidupkan malam terakhir pada malam itu. Akhirnya setelah terbit fajar, mereka pun hatinya menjadi tenang, tentram, dan itu pun akan berkelanjutan sampai dengan hari-hari berikutnya dan bahkan sampai tahun berikutnya. Masya Allah, ini hanya sedikit yang bisa Anda jelaskan dari ayat Al-Qadar ini. Banyak lagi makna-makna yang lain yang lebih dahsyat, lebih daripada ini. Ini hanya secuil yang bisa Anda sampaikan. Nah, maka di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan 10 malam terakhir Ramadan. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Karena kita beruntung bisa menyambut Ramadan dengan bahagia. Coba saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, mereka menyambut Ramadan itu dengan penuh perjuangan. Mereka tidak punya listrik, mereka tidak punya makanan, bahkan mereka puasa sebelum bulan Ramadan itu tiba. Mereka kekurangan bahan makanan. Maka kita di sini harus bersyukur, diberikan kelapangan, diberikan kemudahan dalam menyambut bulan Ramadan. Nah, semoga bulan Ramadan kali ini menjadi bulan yang terbaik bagi kita semua. Dan ingat satu hal lagi, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Umat Nabi Muhammad itu rata-rata umurnya sekitar 60 tahun sampai 70 tahun. Ketika ada yang 80 tahun, 90 tahun, itu bonus. Nah, ketika kita sudah tahu umur kita begitu singkat dan waktu itu sangat berharga, karena waktu itu tidak akan kembali lagi. Mungkin bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan. Lalu pertanyaannya, apakah kita bisa menjamin bulan Ramadan yang akan datang kita masih bisa menyambutnya? Dan kondisinya masih sama seperti ini? Maka gunakanlah kesempatan yang telah diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Yuk, kita sama-sama perbaiki diri, terus penuhi hari-hari kita dengan amal kebaikan dan niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan. Ada sedikit video yang semoga ini memberi semangat kepada kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian hari.
Amin, amin ya rabbal alamin. Dari kejauhan, ia lihat Ramadan telah berkemas. Lalu ia pun bertanya, "Mau kemana wahai Ramadan?" Dengan lembut Ramadan pun berkata, "Waktuku bersama kalian akan segera berakhir. Maka aku harus pergi jauh dan sangat lama. Sampaikan pesanku kepada para mukminin. Terima kasih telah menyambutku dengan gembira. Terima kasih telah menghidupkan malam-malamku, serta menghiasi hari-hariku dengan kesabaran dalam ketaatan. Lalu melepas kepergianku dengan derai air mata. Kelak akan kusambut kalian di surga dari pintu Ar-Rayyan." Mendengar pesan itu, ia hanya menunduk dengan air mata yang tak henti menetes.